Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Najat, mahasiswa Studi Islam Tenggara. Di sini saya lagi berada di Gereja Kristen Kalimantan Barat, Jemaat Tupai. Nah, jadi saya akan mewawancarai pendeta yang di sini. Sebelumnya, karena pendetanya tidak ada di lokasi, jadi saya akan menuju ke rumahnya. Sekian dari saya, mari kita langsung ke tempat pendetanya. Nah, ini Pak, sebelum dimulai, ya, mungkin bisa perkenalan dulu Pak, nama Pak siapa, umur, status Bapak di gereja itu sebagai apa? Nama saya Pendeta Amun. Amun ya? Ya, Amun. Saya status sebagai gembala sidang di gereja. Nah ini Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Bapak Amun, sejarah berdirinya gereja tersebut itu kapan Pak berdirinya? Itu berdiri pada tahun 2003. Itu dibawa perintisan GKKB Jemaat Pontianak yang di Jalan Gajah Mada, depan Neo. Nah, itu yang merintis gereja ini. Awal gereja ini tidak berdiri di sini, tapi di pasar. Dan itu dilayani oleh seorang hamba Tuhan namanya Pak Suryanto. Nah, terus ini pendapat Bapak nih, kan sekarang udah pandemi. Iya. Nah, terus pendapat Bapak selaku pendeta terhadap COVID sekarang ini seperti apa Pak? Dari sisi apa dulu? Apakah Bapak ini yakin bahwa penyakit COVID ini sengaja dibuat manusia atau dari Tuhan gitu Pak? Ya, ini memang ya satu realita yang tidak bisa terpisahkan oleh manusia. Memang ini ya Tuhan izinkan terjadi. Kalau di buatan manusia ya belum ada penelitian yang lebih lanjut kan. Jadi ya kita hanya bisa terima bahwa ini adalah ya Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Untuk sampai pada tahap kita mengatakan bahwa itu dari manusia, ya akan harus ada pembuktian. Kalau memang pun sekarang isu banyak bahwa itu buatan, tapi kan kita juga nggak bisa buktikan karena kan belum ada bukti yang real. Jadi ya kita hanya bisa terima sampai hari ini bahwa ya ini memang sebuah masalah bencana yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah manusia supaya manusia boleh kembali kepada yang Sang Pencipta. Nah terus apakah dari pihak pengurus atau Bapak pernah mensosialisasikan tentang bahaya COVID waktu ibadah gitu Pak? Oh sering, sangat. Itu bagaimana cara mensosialisasikannya Pak? Pertama itu ya kita himbau supaya menyadari betapa ini bahaya dan dampak dari COVID ini sendiri. Jadi betul-betul jemaat itu harus waspada. Berikut itu adalah kita panggil dokter untuk memberikan edukasi kepada jemaat tentang bahayanya COVID. Kan kalau dokter itu kan punya ya pengetahuan yang lebih tentang namanya penyakit, virus dan sebagainya begitu ya. Terus kan ini kalau misalnya di agama Islam Pak ya, kalau sekarang kan kita ibadah itu ada jarak tuh, sekitar 1,5 meter. Apakah di gereja pas melaksanakan ibadah apakah menjaga jarak atau tidak? Sama. Prokes itu tetap jalan. Jadi berarti tiap hari kalau misal pas melakukan ibadah harus ada edukasi juga dari pendeta Pak ya? Iya betul, wajib. Jadi terus untuk pandangan jemaah ketika beribadah pas mereka melakukan prokes ini, mereka kan nggak jaga jarak nih. Apakah mereka resah atau gimana Pak? Kan mungkin mereka nggak tahu nih kok sekarang mereka tidak bisa beradaptasi dengan apa ya? Kondisi sekarang ya. Kalau dibilang gitu sih enggak lah, karena kan justru ya karena kan dari awal kita sudah tanamkan bahayanya COVID, terus dampaknya kepada diri kita sendiri itu. Jadi ketika kita buat jarak ketika mereka beribadah, justru ya bagi mereka tidak ada masalah, justru itu kan untuk kebaikan mereka. Jadi tidak ada sebuah kegelisahan. Terus nih untuk jamaah Pak, kira-kira yang ikut
ibadah di gereja itu apakah orang sekitar gereja itu atau diperbolehkan dengan luar itu? Oh. Apalagi sekarang COVID nih, kadang-kadang mereka melarang untuk orang luar ibadah di situ. Oh, kita enggak. Selama dia masih sehat, karena kan kita ukur suhu, terus dia wajib masker, cuci tangan, terus waktu dia masuk ya nggak boleh dia berkerumun dan sebagainya. Ya selama itu masih ini ya silakan. Hanya ya usia 60 tahun ke atas memang kita lagi batasi. Oh, itu ya. Hanya usia 60 tahun ke bawah yang kita izinkan. Karena apa? Karena kan usia 60 tahun ke atas itu lebih rentan. Terus ini Pak, untuk ibadah apakah ada sisi waktu gitu? Apakah harus ada pergantian ketika salah satu sudah ibadah, nah kedua satu ini masuk lagi gitu? Enggak. Cuma memang kita kan 2 kali ibadah, pagi dengan sore. Itu memang sebelum pandemi pun sudah ada. Dibatasi nggak sih Pak dalam ruangan itu? Dibatasi nggak dalam ruangan untuk ibadah? Dibatasi nggak untuk berapa orang dalam satu ruangan untuk ibadah itu? Kita langsung membatasinya itu dari 60 tahun ke atas tuh kita batasi nggak ke gereja. Jadi mereka ikut ibadah live streaming. Kalau ibadah 60 ke bawah ya silakan langsung onsite ataupun streaming. Jadi untuk batasan jumlah tidak ada juga? Kan udah ada, karena kan kita sendiri jumlah kita itu belum sampai 100-an. Jadi muatan gereja sendiri itu masih sampai 200-an. Jadi kalaupun kita membatasi, nggak membatasi apanya. Orang memang kapasitasnya memang cukup kok. Iya betul. Mungkin tidak sih Pak untuk terkait seputar sejarah dan juga COVID. Karena sekarang kan kita juga harus sampai prokes juga, memakai masker juga memakai hand sanitizer. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk orang masyarakat. Kami bekerja di sini mau mengedukasi masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekian bertanya. Oke. Kalau aku tanya, vaksin perlu nggak? Boleh Pak dijelasin? Kalau saya sendiri itu memang mendorong umat supaya mereka bisa vaksin. Nah, kenapa vaksin ini memang betul vaksin tidak ada juga jaminan bahwa ketika orang sudah divaksin itu tidak lagi terpapar. Tapi setidaknya kita ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya kita ini tentara, satu yang pegang senjata, satu yang tidak. Jadi ketika ada datang musuh, minimal tentara yang ada senjata itu bisa berhadapan dengan menggunakan senjatanya. Berbeda dengan yang tentara yang tidak punya persiapan ketika diserang, ya dia mati konyol. Nah kira-kira seperti itu. Vaksin ya memang ketika misalnya saya sudah divaksin, maka ketika virus itu datang, ya setidaknya saya bisa melawan. Kalaupun saya harus mati karena vaksin, tapi setidaknya saya sudah usaha. Jadi saya sih mendorong teman-teman mahasiswa juga boleh mengedukasi orang-orang supaya mereka boleh mengikuti divaksin lah. Ya vaksin ini karena ini adalah salah satu bentuk upaya dari pemerintah kita supaya warga masyarakat itu setidaknya mendapatkan vaksin, karena itu nggak akan menolong ya. Saya sendiri sudah vaksin sudah lengkap. Nah gitu ya. Terima kasih Pak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga masyarakat. Sekian dari saya Pak. Oh iya.